untuk dikembangkan sehingga dapat meningkatkan kemampuan wilayah yang bersangkutan. Nah, sumber daya dapat digarisbawahi di sini adalah sumber daya. Sumber daya apa? Yaitu sumber daya alam maupun buatan. Kemudian dengan adanya pengembangan potensi pasti berpengaruh pada peningkatan ekonomi suatu daerah. Nah, di sini ekonomi. Pengembangan sektor potensial pada suatu daerah akan memberikan kontribusi yang besar terhadap kemajuan ekonomi daerah. Nah, salah satu indikator untuk melihat pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat dilihat dari pendapatan regional atau PDRB, produk domestik regional bruto, di mana dalam maaf ya agak ribut. Di mana dalam PDRB di sini terbagi untuk melihat potensi suatu daerah itu terbagi menjadi 17 sektor yang berpotensi. Kemudian apa hubungannya, mengapa kita sebagai perencana perlu untuk mengetahui suatu potensi agar ekonomi berdampak pada pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Dan di sini menurut Ridyadi dan Bratakusuma, perencanaan wilayah adalah suatu proses perencanaan pembangunan yang dimaksudkan untuk melakukan perubahan menuju arah perkembangan yang lebih baik bagi suatu komunitas masyarakat, pemerintah, dan lingkungannya dan wilayah tertentu dengan memanfaatkan atau mendayagunakan berbagai sumber daya yang ada dan harus memiliki orientasi yang bersifat menyeluruh, lengkap, dan tetap berpegang pada asas prioritas. Maksudnya di sini asas prioritas yaitu potensi yang dimiliki. Next. Karena apa? Ketika kita berbicara tentang potensi suatu daerah pasti akan ujung-ujungnya membahas tentang ekonomi. Nah, ketika suatu perencanaan itu ketika kita melakukan perencanaan pada suatu daerah dan kita menganalisis bagaimana potensi, pasti akan sejalan dengan pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi jika tidak, akan terjadi, nah di sini apabila prioritas pembangunan daerah kurang sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah, maka pemanfaatan sumber daya yang ada akan menjadi kurang optimal sehingga dapat mengakibatkan lambatnya pertumbuhan ekonomi. Saya coba analogikan begini. Saya ambil studi kasus di Kabupaten Goa. Kabupaten Goa memiliki potensi, salah satu kecamatannya itu memiliki potensi pada saya ambil sektor pertanian. Akan tetapi pada saat proses pembangunan atau perencanaan di sana, mungkin pemerintah belum atau tidak melakukan analisis potensi apa yang menunjang perekonomian di sana. Lalu karena hal tersebut terjadi, pemerintah malah prioritas pembangunannya itu bisa jadi ke sektor lainnya, seperti itu. Nah, untuk lebih membahas lebih jelas bagaimana cara kerja dari analisis ini untuk mengetahui potensi suatu daerah akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Sekian pengantar dari saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya izin share screen. Baik, terima kasih. Sekali lagi terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya itu saya akan membahas terkait dengan analisis location question atau biasa disingkat dengan analisis LQ. Nah, apa itu analisis LQ? Analisis LQ merupakan teknik analisis yang digunakan untuk mengukur konsentrasi suatu kegiatan sektor
di suatu daerah dengan cara kita membandingkan peranannya dalam perekonomian daerah itu dengan peranan sektor yang sama dalam perekonomian nasional. Jadi analisis LQ ini kita merupakan teknik analisis yang digunakan dengan cara mengukur konsentrasi atau membandingkan sektor yang sama pada suatu daerah dengan daerah lainnya yang lebih tinggi tingkatannya. Jadi misalnya kita ingin mengukur konsentrasi kita ingin mengukur LQ sebuah kecamatan, maka perbandingannya adalah tingkat kabupaten. Dan jika kita ingin mengukur LQ untuk kabupaten, maka perbandingannya adalah tingkat provinsi. Begitu juga jika kita ingin mengukur LQ untuk tingkat provinsi, maka perbandingannya adalah nilai nasional. Selanjutnya, analisis LQ ini seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa analisis ini kita gunakan untuk mengukur potensi ekonomi yang ada. Nah, LQ ini digunakan untuk mengukur potensi berdasarkan potensi ekonomi berdasarkan sektor basis atau sektor unggulan. Jadi bagaimana suatu daerah ini ekonominya tumbuh berdasarkan sektor-sektor unggul yang dimilikinya. Selanjutnya, analisis LQ ini digunakan untuk menentukan sektor basis dan sektor non-basis yang ada di suatu wilayah. Tujuannya untuk mengukur atau melihat keunggulan komparatif satu sektor di suatu daerah. Nah, apa yang dimaksud dengan keunggulan komparatif? Keunggulan komparatif itu keunggulan yang dimiliki untuk agar mampu bersaing dengan sektor yang sama pada daerah lain dengan daerah lainnya. Selanjutnya itu formula analisis LQ. Nah, analisis LQ itu kita menyajikan perbandingan relatif antara kemampuan suatu sektor yang di daerah yang kita teliti dengan sektor yang sama pada daerah yang lebih luas. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi pada slide pertama, bahwa saat kita ingin menghitung nilai LQ, kita akan membandingkan nilai yang dimiliki oleh suatu daerah yang hierarkinya lebih rendah dengan hierarki yang lebih tinggi. Misalnya tingkat kecamatan, jika ingin mencari koefisien LQ tingkat kecamatan, maka kita akan membandingkannya dengan nilai LQ untuk tingkat kabupaten. Begitu juga seterusnya. Nah, untuk satuan yang digunakan untuk menghitung nilai LQ itu adalah bisa menggunakan jumlah tenaga kerja dan hasil produksi. Hasil produksi ini biasanya menggunakan nilai yang ada di PDRB atau produk domestik regional bruto. Nah, di sebelah kanan ini adalah rumus LQ. Jadi ini rumus LQ ini yang menggunakan nilai PDRB. Nah, jadi di sini untuk mencari koefisien LQ kita dapat dari PDRB sektor I Kabupaten X bagi total PDRB Kabupaten X dibagi dengan PDRB sektor I Provinsi Y bagi total PDRB Provinsi Y. Nah, untuk rumus yang di sebelah ini sama saja, hanya saja ada perpindahan posisi, namun hasilnya akan tetap sama. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, perbandingannya itu dari hierarki yang rendah dengan hierarki yang tinggi. Jadi di sini kalau kita cari kabupaten berarti perbandingannya provinsi, kalau kita cari kecamatan perbandingannya kabupaten. Yang selanjutnya nilai yang kita peroleh dari LQ. Nah, untuk nilai LQ kita itu akan saat mencari LQ kita itu akan mendapat 3 nilai. Itu LQ di atas lebih dari 1. Kalau LQ lebih dari 1 berarti tingkat spesialisasi sektor tersebut lebih besar daripada sektor yang sama pada tingkat provinsi. Nah, jadi LQ lebih dari 1 ini mengartikan bahwa nilai tersebut memiliki potensi ekonomi, sektor tersebut memiliki potensi ekonomi atau memiliki keunggulan komparatif yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, untuk LQ sama dengan 1, berarti itu tingkat spesialisasinya sama. Artinya tidak ada perbandingan apakah dia kurang atau dia lebih pada tingkat daerah yang kita cari dengan tingkat daerah yang lebih tinggi. Nah, untuk LQ kurang dari 1 berarti tingkat spesialisasi sektor tersebut lebih kecil dari sektor yang sama pada tingkat provinsi. Artinya bahwa nilai ini sektor tersebut tidak mampu
bersaing dan tidak memiliki potensi ekonomi untuk mendukung perekonomian daerah tersebut. Dan selanjutnya, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa analisis LI ini bertujuan untuk mencari sektor basis dan sektor non-basis atau sektor unggulan dan sektor non-unggulan. Nah, apa itu sektor basis? Jadi yang sektor basis itu dalam jurnalnya Hajeri itu adalah sektor yang memiliki ketangguhan dan kemampuan tinggi untuk menumbuhkan perekonomian. Karena sektor ini unggul, maka sektor ini memiliki kemampuan untuk menumbuhkan perekonomian daerah tersebut. Yang kedua itu sektor basis, itu dia berorientasi pada ekspor, karena dia memiliki daya saing, entah itu daya saing, maka tentu saja dia memiliki jumlah produksi yang tinggi, jadi dia bisa melakukan ekspor ke luar daerah untuk mendukung perekonomiannya. Nah, yang selanjutnya sektor basis itu memiliki keunggulan kompetitif. Nah, keunggulan kompetitif ini berarti keunggulan yang dia hasilkan dari daya saing tadi. Nah, karena dia memiliki daya saing tinggi, dia mampu melakukan ekspor, maka sektor tersebut akan memberikan keuntungan. Yang keempat itu sektor basis merupakan penggerak utama atau primer mover dalam pertumbuhan suatu wilayah. Jadi dia itu karena bisa melakukan ekspor, terus mendapatkan keuntungan yang kompetitif, dia mendapatkan nilai jual, maka dia sektor tersebut akan menambah pendapatan daerah tersebut. Dengan meningkatnya pendapatan daerah, maka pembangunan daerah tersebut juga akan semakin mudah. Nah, setelah karena melakukan pembangunan dengan mudah, maka daerah tersebut kemudian akan tumbuh. Nah, yang kelima itu setiap perubahan menimbulkan efek ganda. Nah, sektor basis ini akan saat mengalami perubahan, dia akan menimbulkan efek ganda pada perekonomian regional. Maksudnya di sini adalah jika sektor basis ini kemampuannya meningkat, maka seiring dengan itu ekonomi regional pun akan semakin meningkat, karena itu tadi yang adanya orientasi ekspor, keuntungannya, jadi ada pendapatan, maka itu akan meningkatkan ekonomi. Tapi jika kemampuannya menurun, maka akan menimbulkan penurunan pada perekonomian regional. Yang selanjutnya itu kriteria sektor basis. Nah, sektor basis atau sektor unggulan ini memiliki 3 kriteria menurut Adhisa Smita dalam jurnalnya, menyebutkan bahwa sektor basis itu memiliki keterkaitan ke depan dan ke belakang. Maksudnya di sini forward and backward linkage, atau maksudnya di sini bahwa sektor basis ini dia dapat mendukung sektor-sektor lain untuk terus tumbuh, ataupun mendukung sektor yang telah tumbuh. Jadi misalnya saya berikan contoh, pada suatu daerah itu sektor basisnya adalah sektor pertanian, misalnya padi. Jadi daerah tersebut dia dengan gencar-gencarnya memproduksi beras agar bisa diekspor ke daerah lain untuk mendukung kebutuhan pangan di daerah lain. Nah, saat melakukan ekspor, tentu di sini ada sektor-sektor lain yang mengambil peran, seperti misalnya transportasi. Nah, di sini dalam pengirimannya, misalnya untuk mengirim produk beras yang sudah dihasilkan oleh daerah tersebut, kita akan membutuhkan transportasi. Nah, ini yang dimaksud dengan memiliki keterkaitan ke depan dan ke belakang. Jadi, sektor basis ini bisa sangat mendukung sektor pertanian tadi yang sudah saya jelaskan, dia bisa membantu meningkatkan pendapatan dari sektor transportasi. Yang selanjutnya itu yang kedua, sektor unggulan mampu bersaing atau mampu bersaing dengan sektor sejenis dari wilayah lain. Nah, karena dia unggul, maka dia memiliki kemampuan untuk melakukan ekspor dan mampu bersaing dengan daerah lain, sektor yang sama pada wilayah lain. Nah, yang ketiga, sektor unggulan harus mampu menjadi penggerak utama pembangunan perekonomian. Nah, sudah seperti pada slide sebelumnya, saya sudah menjelaskan bagaimana
sektor unggulan tersebut dapat meningkatkan pendapatan daerah. Seiring dengan itu, maka pembangunan pun akan terus meningkat dan wilayahnya akan semakin maju. Selanjutnya adalah sektor non-basis. Jadi sektor non-basis ini adalah sektor yang kurang potensial. Jadi non-basis itu LQ-nya kurang dari 1. Yang kedua itu sektor non-basis ini dapat menunjang sektor basis seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Jika misalnya sebuah satu wilayah dia punya sektor basis di bidang pertanian, jika ingin melakukan ekspor maka dia akan membutuhkan transportasi. Nah, di sini transportasi yang mendukung ini misalnya transportasinya itu sektor non-basis, namun dia bisa mendukung pergerakan sektor basis tadi. Yang tidak ingin melakukan ekspor atau sebagainya, maka dia akan membutuhkan sektor transportasi tersebut. Terus yang ketiga itu sektor non-basis ini tidak berorientasi pada ekspor. Jadi yang ketiga ini ada hubungannya juga sama yang poin yang keempat, yaitu untuk memenuhi kebutuhan lokal. Jadi sektor non-basis ini dia tidak memiliki competitive advantages atau tidak memiliki keuntungan komparatif. Jadi dia tidak memiliki daya saing untuk bisa bersaing dengan sektor yang sama pada daerah lain karena nilainya kurang dari 1. Nah, di sini karena nilainya kurang dari 1, jadi dia hanya bisa memenuhi kebutuhan di dalam daerah tersebut dan tidak bisa melakukan ekspor ke daerah lain. Ini salah satu contoh perhitungan LQ yang saya buat. Ini adalah menggunakan nilai PDRB dari Kabupaten Goa tahun 2018. Nah, untuk menghitung nilai LQ untuk sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, maka untuk menghitungnya itu kita perbandingan antara nilai PDRB untuk sektor ini dibandingkan dengan total PDRB Kabupaten Goa, dibagi dengan total PDRB Kabupaten Goa, dibagi lagi dengan sektor yang sama pada tingkat provinsi, baru kita bagi lagi dengan total sektor pada Provinsi Sulawesi Selatan. Total PDRB semua sektor pada Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, ini hasilnya akan dapat nilai ini lebih dari 1. Ini juga pengadaan listrik sama rumusnya. Kita tinggal masukkan ini, dibagi dengan yang di bawah, ini juga kita bagi dengan yang di bawah. Nah, jadi dari 17 sektor yang ada 8 sektor unggulan di Kabupaten Goa. Jadi sektor ini seperti yang sudah dijelaskan, dia memiliki keunggulan komparatif atau dia memiliki daya saing jika dibandingkan dengan sektor-sektor yang sama pada daerah-daerah lainnya. Misalnya pada Kabupaten Maros atau Kabupaten Bulukumba atau Kota Makassar. Jadi sektor-sektor ini memiliki daya saing tersebut. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Oke, Kak, boleh saya share screen? Oke. Oke, selanjutnya ini ada analisis tipologi klasen. Jadi, tipologi klasen ini merupakan alat analisis yang dapat digunakan untuk mengetahui pola dan struktur pertumbuhan sebuah ekonomi suatu daerah. Analisis ini sebenarnya mirip-mirip dengan analisis LQ, cuma dia ini gabungan antara analisis LQ dengan analisis model rasio pertumbuhan. Jadi mungkin di dalam perhitungannya nanti agak sedikit mirip. Dan hasilnya juga sebenarnya mirip, cuma kalau dalam tipologi klasen, karena namanya tipologi itu adalah penggolongan, jadi hasil akhirnya nanti dia sektor-sektornya digolongkan ke dalam 4 klasifikasi. Nanti akan kelihatan di akhir.
Oke, kemudian indikator. Jadi dalam analisis ini ada 2 indikator. Yang pertama yaitu laju pertumbuhan, yang kedua kontribusi terhadap PDRB. Jadi seperti DLQ tadi, jadi kita membandingkan laju pertumbuhan PDRB daerah kabupaten dengan laju pertumbuhan PDRB daerah provinsi atau daerah yang lebih tinggi lagi hierarkinya. Kemudian juga untuk kontribusi terhadap PDRB daerah juga sama, dibandingkan antara kontribusi sektor tersebut dalam PDRB daerah dengan kontribusi pada sektor yang sama di daerah acuan atau di provinsi. Sorry, ribut. Kemudian untuk tujuan, di sini ada 2. Yang pertama, mengidentifikasi posisi perekonomian suatu daerah dengan memperhatikan perekonomian daerah yang diacunya. Yang kedua ada mengidentifikasi sektor, subsektor, usaha, atau komoditi unggulan suatu daerah. Ini dibagi 2 karena berkenaan dengan pendekatan dari tipologi klasen sendiri itu ada 2. Nanti saya jelaskan selanjutnya. Oke, manfaat dari tipologi klasen ini adalah dengan menggunakan analisis ini kita dapat menarik kesimpulan, kita dapat menentukan prioritas kebijakan yang tepat sasaran dalam suatu daerah. Jadi kalau misalnya tadi setelah dapat hasilnya, kita bisa tentukan sektor mana yang harus dikembangkan lebih lagi dan sektor mana yang harus dipertahankan. Jadi dalam perencanaannya nanti baik dari perencanaan wilayah ataupun perencanaan anggarannya lebih tepat sasaran. Kemudian, seperti yang saya katakan tadi, dalam klasifikasi tipologi klasen itu ada 4. Bisa dilihat di sini ada kuadran 1, itu sektor maju dan tumbuh dengan pesat. Yang kedua ada kuadran 2, sektor maju tapi tertekan. Kuadran 3, sektor potensial atau masih dapat dikembangkan. Sektor 4, sektor yang tertinggal. Nah, dalam untuk menentukan pembagian dari sektor-sektor tersebut, ini ada kriterianya di bawah sini yang GI lebih besar dari G. G merupakan laju pertumbuhan, sedangkan S itu adalah kontribusi terhadap PDRB daerah. Kemudian dari hasil perhitungan nanti setelah didapatkan laju pertumbuhannya dengan kontribusi PDRB-nya, kemudian dicocokkan dengan kriteria ini, maka kita bisa tentukan sebuah sektor itu dia masuk di kuadran mana. Kemudian ada yang kedua, karena tadi saya bilang pendekatan dalam tipologi klasen itu ada 2, yang tadi pendekatan sektoral, sedangkan ini pendekatan daerah. Nah, dalam pendekatan daerah ini, sama dengan yang tadi klasifikasinya, cuma di sini data yang digunakan berbeda. Di sini bukan lagi kontribusi terhadap PDRB, tapi yang digunakan itu pertumbuhan PDRB per kapita. Jadi pendapatan masyarakat per kapita yang dibagi dengan laju pertumbuhan. Sama juga ini ada kriterianya masing-masing. Kemudian ini adalah contoh kasus yang saya kerjakan menggunakan analisis ini. Bisa dilihat di sini untuk menghitung analisis tipologi klasen ini, pertama yang kita perlu lakukan adalah menghitung rata-rata laju pertumbuhan. Di sini saya pakai data tahun 2018 dan 2014. Ini biasanya kalau menganalisis itu kita pakai data rentang 5 tahun, tapi ini dikembalikan lagi dari ketersediaan datanya. Kalau memang tidak sampai 5 tahun, data yang didapatkan mau 2 atau 3 tahun pun tidak apa-apa sebenarnya. Terus untuk menganalisis tipologi klasen, yang pertama kita tentukan dulu laju pertumbuhan daerah. Ini bisa dilihat laju pertumbuhan Kabupaten Goa, kemudian dibandingkan dengan laju pertumbuhan provinsi. Kemudian ada di sini juga rata-rata PDRB kabupaten dihitung, kemudian menghitung juga rata-rata PDRB provinsi. Kemudian dapat dilihat di sini ini adalah hasil akhir dari analisis tipologi klasen. Di sini contohnya
saya ambil sektor pertanian. Nah, kan kita sudah tahu tadi laju pertumbuhannya seperti apa dan rata-rata PDRB-nya, kontribusi PDRB-nya seperti apa. Terus kita mau tahu ini sektor pertanian masuk di kuadran mana. Jadi kita tinggal lihat di sini rata-rata kontribusi PDRB di sini dia 30% untuk Kabupaten Goa, sedangkan untuk provinsi dia 21%. Maka SI-nya lebih besar dari S, sehingga bisa dikatakan bahwa sektor pertanian di Goa itu merupakan sektor maju tapi tertekan. Kemudian sama terus seperti itu untuk 17 sektor lain. Kemudian ini hasil akhirnya dapat dilihat ternyata di Kabupaten Goa ada 4 sektor maju dan tumbuh dengan pesat. Kemudian ada 4 juga sektor maju tapi tertekan, ada 2 sektor potensial dan masih dapat dikembangkan, dan ada 7 sektor yang tertinggal. Jadi dari hasil ini bisa menjadi base kita dalam merencanakan mau itu struktur, mau pola, mau kita merencanakan soal anggaran. Jadi sehingga dari hasil analisis ini kita bisa tentukan mana sektor-sektor yang perlu mendapatkan perhatian lebih, seperti contohnya sektor potensial. Di sini potensi di Goa ada pertambangan dan pengolahan. Jadi ini bisa di dalam perencanaannya nanti bisa memfokuskan ke 2 sektor ini, atau kalau misalnya setelah melakukan analisis lainnya, misalnya analisis wilayah yang lain, ditentukan sebuah lokasi besar, kemudian nanti bisa ditentukan di daerah itu misalnya dia berpotensi industri pengolahan, jadi nanti bisa dibuatkan RDTR dengan dasar analisis dari sini. Mungkin sekian dari saya. Selanjutnya saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Bisa izin share screen. Bismillah, jadi selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai analisis shift share. Jadi analisis ini digunakan untuk menganalisis dan mengetahui pergeseran dan peranan perekonomian daerah. Metode ini dipakai untuk mengamati struktur perekonomian dan pergeserannya dengan cara menekankan pertumbuhan sektor daerah yang dibandingkan dengan sektor yang sama pada tingkat daerah yang lebih tinggi atau nasional. Di mana teknik analisis shift share itu membagi atau menjadi 3 komponen. Yang pertama, pengaruh pertumbuhan ekonomi di atasnya atau NIJ yang diukur dengan cara menganalisis perubahan pengerjaan agregat secara sektoral dibandingkan dengan perubahan pada sektor yang sama di perekonomian yang dijadikan acuan. Yang kedua yaitu pengaruh pergeseran proporsional atau bauran industri atau MIJ yang mengukur perubahan pertumbuhan atau penurunan pada daerah studi dibandingkan dengan perekonomian yang lebih besar yang dijadikan acuan. Yang ketiga yaitu pengaruh pergeseran diferensial atau keunggulan kompetitif atau CIJ yang menentukan seberapa jauh daya saing industri daerah atau lokal dengan perekonomian yang dijadikan acuan, di mana komponen pertumbuhan nasional atau NIJ disebut juga dengan KPN, komponen pertumbuhan proporsional atau MIJ disebut juga KPP, komponen keunggulan kompetitif atau komponen pertumbuhan pangsa wilayah disebut juga KPPW.
Di mana untuk rumus pertumbuhan ekonomi itu sendiri yaitu KPN ditambah KPP ditambah KPPW. Saya akan jelaskan di slide selanjutnya, di mana jika KPP bernilai positif pada wilayah atau daerah yang berspesialisasi dalam sektor secara nasional tumbuh cepat. Jika KPP bernilai negatif atau kurang dari 0, pada wilayah atau daerah yang berspesialisasi dalam sektor secara nasional tumbuh lambat. Di mana untuk nilai KPPW sendiri, jika bernilai positif, maka sektor tersebut berdaya saing, sedangkan sebaliknya jika KPP bernilai negatif, maka sektor tersebut tidak berdaya saing. Untuk rumus pergeseran bersih itu sendiri, rumusnya adalah KPP ditambah KPPW. Di mana jika PB atau pergeseran bersih sama dengan 0 atau lebih besar dari 0, maka sektor tersebut progresif. Jika pergeseran bersih kurang dari 0, maka sektor tersebut mundur. Di mana saya akan menjelaskan sedikit mengenai interpretasi dari perhitungan analisis Fixer. Jadi saya di sini mengambil contoh dari PDRB Kota Palopo, di mana untuk mencari PE, sebelumnya saya sudah jelaskan rumusnya itu KPN ditambah KPP ditambah KPPW. Untuk cara mencari KPN itu sendiri yaitu YT atau PDRB Total Provinsi Akhir Tahun Analisis, yang saya tandai dengan angka warna merah. Kemudian dibagi dengan YO, yaitu PDRB Total Provinsi Awal Tahun Analisis, yang saya tandai dengan tulisan warna kuning. Kemudian dikurang 1. Untuk nilai KPP sendiri, yaitu YIT, yaitu PDRB Provinsi Sektor I Akhir Tahun Analisis, yang saya tandai dengan tulisan berwarna hijau, dibagi YIO PDRB Provinsi Sektor I Awal Tahun Analisis, dikurang YT PDRB Total Provinsi Akhir Tahun Analisis, dibagi YO PDRB Total Provinsi Awal Tahun Analisis. Ditambah untuk nilai KPPW itu sendiri, cara mencarinya itu YIT PDRB Kabupaten atau Kota Sektor I Akhir Tahun Analisis per YIO PDRB Kabupaten Kota Sektor I tahun analisis dikurang YIT PDRB Provinsi Sektor I Akhir Tahun Analisis per YIO, di mana untuk rumus PB itu sendiri bedanya cuman tidak ditambahkan nilai KPN. Nah, setelah melakukan perhitungan, dapat dilihat bahwa untuk nilai PB itu sendiri, karena nilainya negatif, maka dapat dikatakan bahwa kita ambil satu contoh di sini, sektor pertanian, pergeseran bersihnya itu sektornya mundur karena negatif. Sedangkan untuk KPP itu karena negatif juga, di sini tertera min 0,01, maka sektor tersebut di sektor pertanian di Kota Palopo itu tumbuhnya lambat. Untuk nilai KPPW, karena sektornya juga negatif hasilnya, maka dapat dikatakan sektor pertanian, perikanan kehutanan di Kota Palopo juga tidak dapat berdaya saing. Untuk nilai positif pada perhitungan KPN menunjukkan bahwa perekonomian Kota Palopo masih sangat bergantung pada perekonomian Sulawesi Selatan, di mana untuk hasil analisis Fixer sendiri menunjukkan bahwa selama tahun 2015 sampai 2017, nilai PDRB sektor pertanian, perikanan, kehutanan Kota Palopo telah mengalami perubahan dan perkembangan hanya sebesar 0,05. Mungkin itu dari saya. Sekian, terima kasih.
Ya, baik. Terima kasih pemaparan materinya dari pemateri pertama sampai pemateri keempat. Menarik sekali ya, Kak. Bagaimana kita diberitahukan tentang analisis-analisis yang digunakan, yang biasa digunakan untuk mengetahui potensi dari suatu wilayah. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada keempat pemantik diskusi kita. Selanjutnya, apa suara saya bisa terdengar dengan jelas? Halo? Iya, jelas, sudah jelas. Oke, nanti kalau misalnya tidak jelas, silakan diinterupsi saja ya teman-teman. Baik, untuk sesi selanjutnya, kita beralih ke sesi diskusi. Iya. Di mana saya akan mempersilahkan kepada teman-teman yang ingin bertanya untuk menyampaikan pertanyaannya secara langsung ya. Di chat kayaknya sudah ada atas nama Reza. Karena tidak tahu lagi yang kata Bapak, jadi bisa langsung di-unmute saja mic-nya. Halo? Kepada Saudara Reza di kolom chat. Oke, sudah ada pertanyaannya. Ini mau saya bacakan, Saudara Reza, halo? Mau saya bacakan atau mau menyampaikan pertanyaannya secara langsung? Oke, enggak apa-apa ya, saya bacakan saja. Jadi, pertanyaannya adalah, apakah nilai PDRB yang digunakan dalam analisis yang dijelaskan tadi itu menggunakan PDRB harga konstan atau PDRB harga tetap dengan mengambil contoh analisis LQ. Sesuai kesepakatan tadi, saya akan melemparkan dulu kepada peserta. Ada yang ingin menjawab pertanyaan dari Saudara Reza? Ini Kak Afni angkat tangan. Boleh Kak, silakan. Ada yang mau disampaikan atau mau bertanya? Ada yang mau disampaikan, tapi bukan tentang bukan ingin menjawab sebenarnya. Bukan mau menjawab pertanyaan lain maksudku. Oh ya, jadi mungkin bisa disimpan dulu ya Kak ya. Oke, kepada teman-teman yang lain, ada yang mau menjawab pertanyaan dari Saudara Reza tadi? Oke, kalau tidak ada, saya lemparkan dulu ke pemateri kita. Ini siapa ya? Mungkin siapa saja deh yang mau menjawab. Silakan Kak. Ika atau saya? Saya Modi. Jadi rata-rata. Ya, boleh nanti ditambahkan Kak. Rata-rata dalam menganalisis itu kita pakai PDRB harga konstan. Kenapa? Karena kalau PDRB harga berlaku itu dia fluktuatif karena dia itu harga berlaku dia ambil data tahun itu, harga di tahun itu. Sedangkan kalau harga PDRB harga konstan itu kayak ada memang patokannya dari beberapa tahun dilihat terus rata-ratanya berapa itu yang dipakai. Makanya kenapa kebanyakan dipakai di PDRB harga konstan karena dia harganya dijadikan patokan. Sedangkan kalau harga berlaku dia itu harganya cuma di tahun itu. Bisa saja tahun depan harga dari sektor atau kayak komoditas itu jatuh. Jadi lebih amannya itu pakai di PDRB harga konstan. Mungkin ada tambahan dari teman-teman lain. Saya ingin menambahkan Silakan Kak, juga kalau ada tambahan. Ya, sebenarnya setuju sama yang dibilang sama Tahira tadi. Memang kalau perhitungannya itu kita menggunakan harga konstan karena itu harga yang
ada 1 tahun yang dijadikan sebagai acuan. Nah, harga itu kenapa kita menggunakan harga konstan? Misalnya untuk pertumbuhan, untuk menghitung analisis SIPSER misalnya, itu kan untuk analisis SIPSER ada membutuhkan data 3 tahun atau 5 tahun atau dalam jangka 5 tahun atau 3 tahun. Nah, kalau kita menggunakan harga berlaku, itu ada perubahan harga setiap tahun. Tapi kalau kita menggunakan harga konstan, maka harga-harga itu tetap. Jadi meskipun ada pertumbuhan atau pengurangan, harga perhitungan yang digunakan untuk PDRB itu sama karena menggunakan harga konstan. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Ya, terima kasih Kak Tahira dan Kak Ika atas jawabannya. Saya kembalikan mungkin kepada saudara penanya. Apa sudah terjawab dengan jelas? Ya, oke, mantap sekali ya. Jadi bukan harga konstan atau harga tetap ya. Jadi harga konstan dan harga tetap itu sama, tapi pilihannya adalah harga konstan atau PDRB harga berlaku. Selanjutnya mungkin saya persilakan kepada Kak Afni yang tadi raise hand. Ya, Halo, bukan Kak? sebenarnya bertanya bisa. Halo, kedengaran? Iya, boleh Kak. Ya, kedengaran Kak. Ya. Sebenarnya bukan bertanya ini, cuma mau diskusi. Mungkin ada teman-teman yang baru dengar LQ, SIPSER, dan analisis quotient. Kan tadi pertama ke LQ dulu, Di. Kan yang dibahas tadi dari Ika, LQ, sektor yang pada umumnya, sektor pertanian, sektor perdagangan, dan lain-lain. Mungkin bisa dijelaskan juga saudara Ika, bagaimana kalau ada tadi kasusnya teman-teman yang lain itu mau cari jenis ikan yang basis, contohnya apakah boleh memakai analisis ini untuk mengetahui jenis ikan mana yang basis di suatu daerah apa tidak, dan apakah analisis LQ ini dapat berdiri sendiri untuk menentukan perekonomian itu, perekonomian di suatu wilayah itu maksudnya sudah tinggi begitu. Apakah ada analisis lain yang menopang LQ ini, atau analisis LQ ini dapat berdiri sendiri untuk menentukan perekonomian, menentukan tingkat perekonomian wilayah tersebut. Begitu mungkin. Untuk LQ pertama, Di, mungkin bisa dulu dijawab. Diskusi. Ya, menarik sekali pertanyaannya, Kak, pemantik diskusinya. Jadi kepada Kak Ika dulu ya, apakah tadi katanya LQ itu bisa digunakan untuk mengetahui bukan dari sektornya, Kak, jadi kayak lebih kecil lagi daripada sektor, misalnya jenis ikan apa, kalau misalnya perikanan dia jenis ikan apa yang basis begitu. Atau, dan yang kedua adalah, apakah LQ ini bisa berdiri sendiri? Gitu mungkin Kak Ika, saya persilakan. Ya. Baik, saya akan menjelaskan yang pertama terlebih dahulu. Nah, untuk sektor, tadi kan kita bahas sektor ya, tapi kita masuk lagi ke komoditas. Nah, kalau untuk perhitungan LQ untuk komoditas masih bisa menggunakan rumus yang sama, tapi biasanya itu kalau menggunakan menghitung komoditas seperti itu biasanya menggunakan hasil produksi atau penyerapan tenaga kerja atau nilai produksi yang dihasilkan. Jadi misalnya kan itu kemarin itu tadi contoh rumusnya kita PDRB. Jadi kita itu mencari nilai LQ berdasarkan total PDRB semuanya. Nanti kalau misalnya kita mau cari per komoditas, kita bisa cari berdasarkan menggunakan satuan tenaga kerja. Jadi misalnya untuk komoditas ini dia menyerap tenaga kerja berapa banyak, terus hasil produksinya berapa, itu bisa digunakan.
Untuk yang selanjutnya, apakah LQ ini bisa berdiri sendiri? Sebenarnya kalau mau dibilang LQ ini apa bisa berdiri sendiri, apakah dia tidak? Kalau menurut pendapat saya, LQ itu tidak bisa berdiri sendiri karena LQ itu kita hanya menentukan apakah dia basis atau tidak, apakah dia unggul atau tidak unggul. Nah, kalau misalnya ini kita sudah menentukan apakah dia unggul dan tidak unggul, kita juga harus menentukan analisis yang lain. Misalnya kita menggunakan analisis SIP-share. Nah, untuk apa tujuannya kita menggunakan analisis SIP-share? Nah, setelah kita mengetahui bahwa ternyata sektor ini unggul dan sektor ini tidak unggul, nah melalui analisis SIP-share kita bisa mengetahui bahwa ternyata sektor yang unggul ini dalam beberapa tahun terakhir dia mengalami kemunduran, dan sektor yang tidak unggul dia ternyata mengalami kemajuan. Nah, jadi sektor analisis LQ ini tidak bisa berdiri sendiri, dia harus didukung sama analisis yang lainnya, misalnya analisis SIP-share. Contohnya juga tadi analisis yang dijelaskan sama Tahira itu terkait tipologi klasen. Jadi di situ saat kita sudah mengetahui apakah dia basis atau tidak, nah melalui tipologi klasen kita bisa tahu apakah dia basis dan tertekan, atau basis tidak tertekan, atau dia potensial atau tidak. Itu bisa mendukung apakah analisis ini apakah sektor ini bisa bersaing atau tidak. Jadi itu jawabannya. Intinya analisis LQ itu tidak bisa berdiri sendiri, dia harus didukung dengan analisis lain. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Ya, dari kakak-kakak yang lain mungkin ada tambahan, Kak, atau saya langsung kembalikan ke saudari penanya? Mungkin saya mau tambahkan sedikit. Jadi berdasarkan pengalaman, kalau menganalisis itu lebih baik kalau pakai lebih dari satu analisis. Karena kayak enggak semua teori atau analisis itu 100% benar. Jadi lebih bagus kalau dikawinkan. Kayak tadi mungkin saat pakai analisis LQ bisa ditambahkan juga analisis SIP-share supaya ada penopangnya. Karena kalau satu giri yang dipakai pasti kayak akan ada celahnya nanti. Jadi supaya untuk menutupi kekurangan analisis yang satu, kita bisa pakai analisis yang lain. Dan setuju juga sama Ika tadi, kalau analisis, apa tadi pertanyaannya Afni, yang bilang analisis LQ itu bisa dipakai untuk selain yang lebih detail lagi. Komoditas, Kak. Iya. Berdasarkan pengalamanku di tempat KP itu bisa, karena saya pakai analisis LQ untuk mencari komoditas yang paling unggulnya. Itu bisa, ada macam-macam caranya juga. Dia bisa pakai yang tadi hasil produksi dibagi dengan tenaga kerja, atau hasil produksi dibagi dengan lahan, sesuai saja dengan tujuannya kalian mau analisis ini sebenarnya apa yang kalian cari dari hasil analisisnya. Jadi disesuaikan nanti di data-data yang dimasukkan. Seperti itu. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih atas jawabannya, Kak Ika dan Kak Tahira. Mohon maaf ya, teman-teman, saya matikan video. Soalnya kalau videonya menyala, suaranya agak putus-putus. Saya kembalikan kepada saudari penanya. Iya. Halo, Kak Afni. Ya, masih ada tanggapan, Kak? Iya, kedengaran, Kak. Sedikit lagi. Kan dari pengertiannya sendiri, analisis LQ itu menjelaskan kalau kita harus menggunakan nilai PDRB. Apakah relevan dengan yang dijelaskan tadi saudara Ika dengan saudara Tahira? Kalau pengertiannya sendiri, analisis LQ itu mengedepankan penggunaan nilai PDRB. Iya. Dari pengertiannya dengan kerelevanan hasil yang didapat gitu. Untuk komoditas yang tadi, Kak, ya? Ya, dari jawabannya tadi, materi. Oke. Boleh, Kak, langsung ditanggapi? Silakan. Kak Anne atau Kak Sandra juga boleh kalau ada tanggapan.
Silakan Kak, mungkin Kak Ika dulu ya. Bisa mungkin diulang tadi pertanyaannya? Kurang lebih kayak gini Kak. Dari pengertian dari Elki kan sudah diutarakan bahwa yang menjadi dasar atau menjadi patokan itu adalah PDRB, nilai PDRB. Sementara tadi jawabannya itu untuk komoditas bisa dipakai untuk bisa digunakan LQ di mengukur mengukur atau mencari komoditas basis itu. Jadi apakah relevansinya itu di mana Pak letaknya kayak gitu? Kalau misalnya pengertiannya adalah menggunakan PDRB, sementara digunakan untuk mengetahui komoditas basis. Seperti itu Kak, kira-kira. Mohon dikoreksi ya Kak, kalau misalnya saya salah. Oke, sebenarnya di sini untuk perhitungannya di sini saya tidak menyebutkan bahwa dia itu menggunakan PDRB. Nah, di sini saya izin share screen ya. Oh iya Kak, bisa silakan. Saya share screen dulu. Oh ya. Oke. Maaf Kak. Nah, untuk di sini bisa kita lihat di sini satuan yang digunakan untuk menghitung LQ itu bisa menggunakan tenaga kerja dan hasil produksi. Jadi kalau kita mau menghitung komoditas per komoditas, kita bisa menggunakan nilai ini, entah itu tenaga kerja atau hasil produksi. Jadi opsional, tergantung data yang ada dan seperti yang tadi dibilang sama Tahira, itu tergantung data yang tergantung tujuan penelitiannya seperti apa. Nah, untuk penggunaan menggunakan jumlah tenaga kerja itu juga sudah pernah dipakai sama senior kita itu di yang penelitiannya juga di Palopo terkait dengan perencanaan zonasi sektor perikanan di Kota Palopo. Gimana ya? Tidak saya screen di sini karena belum izin. Jadi untuk penggunaan untuk menentukan apakah sektor perikanan itu basis atau tidak, ya ini judul skripsinya itu arahan zonasi metropolitan dalam meningkatkan perekonomian kota pesisir. Jadi ini skripsi dari senior angkatan 16. Nah, dia menggunakan analisis dia menggunakan satuan tenaga kerja untuk mengukur menghitung koefisien LQ. Jadi sebenarnya kalau menurut pendapat saya itu tergantung dengan tujuan analisis kita dan tergantung dengan ketersediaan data yang ada. Jadi kalau misalnya kan PDRB kan itu pendapatan yang dihasilkan dari sektor-sektor tersebut. Jadi kalau misalnya kita ingin menghitung per komoditas, kita bisa menghitung pendapatan atau penghasilan yang dihasilkan dari komoditas-komoditas tersebut. Jadi sebenarnya konsepnya sama karena kan PDRB itu nilai yang dihasilkan dari sektor-sektor. Sama kalau misalnya PDRB nilai yang dihasilkan dari sektor-sektor. Nah, kalau kita menggunakan nilai hasil produksi atau nilai produksi yang per komoditas itu juga sama karena itu juga merupakan nilai yang dihasilkan dari komoditas-komoditas tersebut. Mungkin bisa saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih Kak Ika. Sudah diperlihatkan lagi ya materinya. Saya langsung kembalikan mungkin kepada Kak Agni. Bagaimana Kak? Halo, kedengaran? Iya, kedengaran Kak. Ya. Terima kasih atas jawaban-jawaban dari pemateri. Sebenarnya semantik Ji, siapa tahu nanti ada teman-teman yang lain muncul pertanyaan lain toh. Terima kasih atas jawaban. Ya, terima kasih juga Kak Afni. Baik,
di sini mungkin kita punya pertanyaan lagi di kolom chat. Saudara Widiaksan, apa mau saya bacakan pertanyaannya atau mau menyampaikan langsung? Halo? Oke, mungkin saya bacakan saja ya, Kak. Jadi pertanyaannya Widiaksan ini adalah, apakah ketiga analisis tadi itu boleh digunakan untuk menganalisis pada kota, maksudnya ini Kak ya, karena kan judulnya adalah analisis potensi ekonomi wilayah. Nah, bagaimana dengan kota Kak? Apakah LQ, shift share, dan tipologi kelasan itu bisa digunakan untuk mengetahui juga sektor basis pada kota? Begitu mungkin pertanyaannya Kak. Siapa mungkin? Kak Anya? Ya, saya bantu jawab, Di. Jadi, Ya, silakan, tadi Kak. pertanyaannya, apakah ketiga analisis tadi itu boleh digunakan pada kota atau tidak? Jadi, boleh. Seperti contoh tadi itu, saya pakai analisis shift share itu pada PDRB Kota Palopo, sedangkan untuk tadi tipologi klasen itu kan pakai Goa, dan sebenarnya juga bisa untuk kota juga, karena notabene-nya sama, karena yang digunakan juga itu pada dasarnya itu pakai PDRB. Iya, Kak. Ada tambahan mungkin dari kakak pemateri lain atau peserta juga? Maaf, saya tadi lupa menanyakan. Silakan bagi peserta atau teman-teman, kakak-kakak pemateri. Oke, mungkin dari peserta sudah cukup. Dari kakak-kakak mungkin saya tambahkan sedikit. Halo? Oh ya, silakan Kak Sandra. Ya, Kak. Mungkin saya tambahkan sedikit jawaban, kalau apakah untuk analisis ini bisa digunakan pada wilayah atau kota. Kan seperti yang kita pelajari, kalau wilayah, kalau kota itu dia masuk kota sendiri. Kalau wilayah itu membahas secara luas, entah itu kabupaten atau entah itu dia suatu kabupaten kah, kecamatan kah, atau kota. Nah, mungkin sedikit tambahan dari saya seperti itu saja. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih penjelasannya, Kak Sandra, menguatkan ya, sekaligus memberikan penjelasan bahwa sebenarnya kata wilayah itu bukan hanya dalam lingkup regional, tapi dia juga bisa pada wilayah kota. Saya kembalikan lagi mungkin kepada penanya, saudara penanya, apakah ada tanggapan atau jawabannya sudah bisa diterima dengan baik? Halo kepada saudara Widiaksan. Mungkin terkendala ya, Kak. Oke. Ya, sudah jelas. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, saya kembalikan lagi ya kepada peserta. Apa masih ada yang perlu atau yang mau ditanyakan? Yang mau disampaikan terkait materi juga boleh. Barangkali ada yang punya perspektif lain atau punya literatur lain tentang analisis potensi wilayah ini. Jadi boleh sekali disampaikan ke sini. Oke, ada teman-teman? Oke, sambil menunggu pertanyaan dari peserta diskusi kita, mungkin saya mau bertanya sedikit, Kak. Ini terbesit ketika mendengar materinya kakak-kakak ya. Setiap nama itu kan mencerminkan dari apa yang
dinamai. Jadi nama suatu objek itu mencerminkan dia objek apa. Jadi saya mungkin agak sedikit penasaran, kenapa sih dia namanya itu Elki, kenapa dia namanya Shifter, kenapa dia namanya tipologi Classen. Kira-kira menurut pandangan dari pemateri, bagaimana mendeskripsikan nama dari analisis itu? Saya kembalikan, mungkin ada yang mau menjawab dulu sebelum saya lempar ke pemateri. Ada yang ingin berpendapat? Oke, kalau tidak ada saya persilakan kepada pemateri. Mungkin dari siapa dulu nih? Kak Ika? Oke, kalau Kak. analisis LKIA itu sebenarnya analisis LK, location question. Kalau saya cari artinya itu question itu hasil bagi. Jadi kita membagi seperti rumusnya tadi ya, yang membagi atau membandingkan. Kita membandingkan antara nilai satu sektor, satu jenis sektor yang sama pada tingkat daerah yang kita teliti dengan daerah di atasnya yang memiliki hierarki lebih tinggi. Jadi LQ itu pada intinya adalah perbandingan. Jadi kita membandingkan antara kedua daerah yang memiliki hierarki yang lebih tinggi dan lebih rendah. Kurang lebih itu yang saya pahami dari apa itu LQ. Ya. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih Kak Ika. Yang kakak-kakak yang lain mungkin? Ya, sama-sama. Kalau Dari saya dulu. Ya, silakan Kak Ani aja. Oke, Kak, silakan Kak. Iya, kan saya tadi menjelaskan mengenai analisis share. Jadi dari basic katanya itu kan analisis share kan shift kan itu artinya pergeseran. Di mana sebenarnya pengertian dari kegunaan dari analisis ini sendiri itu untuk mengetahui pergeseran dan mengetahui pergeseran dan peranan perekonomian daerah. Mungkin dari situ untuk mudahnya penemunya itu menamakan jadi analisis share, dan share itu pergeseran, maksudnya seperti itu mungkin. Oh ya Kak, I see. Baik, selanjutnya kepada Kak Tahira. ya, tentang jadi tipologi Classen. Kalau saya cari tipologi Classen itu tidak ada historisnya seperti apa, tapi berdasarkan kamus KBBI, tipologi itu artinya pengelompokan atau klasifikasi. Jadi sesuai dengan hasil yang dihasilkan dari analisis ini, dia mengelompokkan sektor-sektor ke dalam empat klasifikasi tadi. Jadi mungkin tipologi Classen itu memang artinya pengelompokan, mungkin Klassennya itu nama penemunya saya kurang tahu, cocok logiku Gini sendiri Classen itu mungkin penemunya karena ada orang yang namanya nama marganya Classen, jadi mungkin ini pengelompokan ala si Classen itu tadi. Oh iya Kak, cocok juga ya Kak, cocologi Kak. Siapa tahu memang itu yang benar Kak. Ya siapa tahu, kita nggak tahu karena dia ada di Google. Oh iya. Kak Sandra mungkin ada tanggapan sedikit Kak? Kalau dari saya mungkin sudah jelas dari penjelasan pemateri yang lain. Saya kira sudah jelas. Oh iya Kak, oke. Terima kasih ya Kak, pertanyaan saya sudah terjawab. Karena ini adalah pertanyaan saya, jadi saya tidak bisa melemparkannya ke peserta ya. Saya rasa juga sudah paham. Selanjutnya ini ada pertanyaan lagi Kak yang masuk di kolom chat. Ini dari masih saudara Reza yang tadi. Dia pertanyaannya seperti ini. Pertanyaannya Wiwi. Iya Kak. Mungkin lebih bagus kalau peserta tanya sendiri. Mungkin Reza bisa. Oh iya Kak. Iya, saya juga maunya seperti itu Kak, tapi ini saya sudah chat sama Rezanya, katanya lagi hujan deras di rumahnya Kak.
Jadi itu ribet sekali. Oke, enggak apa-apa ya, kita maklumi ya. Oke, jadi saya bacakan saja pertanyaannya. Semisal dalam sebuah tugas ada data tahunan yang kurang lengkap atau tidak ada di data BPS. Bagaimana kira-kira untuk mengantisipasi hal seperti itu dalam atau untuk keperluan analisis? Jadi mungkin ini yang kayak data-data nilai-nilai PDRB ya, Kak, yang seperti dicontohkan tadi. Sebelumnya mungkin saya persilakan kepada teman-teman jika ada yang ingin menanggapi. Ya, mungkin Kak Afni. Kak Afni. Boleh. Itu juga. Ya, boleh Kak Afni. Ya, Boleh, Kak Afni, boleh. Tapi Kak, saya ingin bertanya, misal dalam sebuah tugas saya data tahunan yang kurang lengkap, ya tinggal proyeksi apa susahnya. Misalnya ada data yang kurang, data tahunan yang kurang, ya tinggal proyeksi. Pakai analisis proyeksi. Gampang Kak? Simple. Iya Kak. Terima kasih Kak Afni. Simple tapi masuk akal ya Kak ya. Kalau misalnya ada data yang kurang, kita kan mengenal ada namanya proyeksi. Iya. Betul sekali. Simple. Masih ada yang mau disampaikan Kak? Kak Afni? Iya. Jawabnya dulu. Oh ya, oke. Kalau gitu saya lempar dulu ya ke pemateri kita. Silakan Kak yang mau menanggapi. Siapa dulu nih? Kalau misalnya kan di PWK itu biasanya basisnya data, jadi biasanya itu kesulitannya itu untuk menganalisis kurang data atau datanya setengah-setengah. Kayak itu biasanya kalau buka BPS, kepikirannya tuh begini, ini orang BPS niat atau tidak kerja kah? Biasanya begitu kan? Nah, biasanya kalau misalnya dapat data-data kayak gitu, bisa kita kumpulkan dari berbagai sumber. Misalnya dari BPS ternyata data ini ada, yang ini tidak ada. Terus kita cari sumber lain, misalnya data yang tidak ada di BPS ternyata ada di situ, tapi tahunnya beda. Nah, kita proyeksi untuk apa bisa dapatkan di tahun yang sama, begitu. Biasanya kalau model kerjanya begitu. Sebenarnya itu mau dibilang model-model kalasi tidak juga sih, karena dia masuk akal kan, karena proyeksi misalnya kayak gitu. Intinya untuk mendapatkan data itu harus secerdas mungkin, pokoknya bagaimana lah biar bisa dapat data dengan berbagai kata kunci pasti ada. Ya, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Ya, thank you Kak Ika. Silakan ini Kak Tahira yang raise hand. Pasti ada yang mau disampaikan ini kepada pemungkasnya. Silakan Kak. Jadi kalau di data BPS kurang lengkap, mungkin bisa cari di sumber lain, karena sekarang itu pemerintah sudah lumayan buka-bukaan nih datanya. Ada salah satu website yang biasa saya kunjungi itu namanya data.go.id. Di situ lumayan banyak juga, itu sumbernya bukan cuma dari BPS tapi dari dinas langsung yang upload datanya. Jadi karena kan BPS juga itu sebenarnya cuma collect data dari dinas-dinas setempat, terus mereka bukukan. Kalau mungkin tidak ada di data BPS-nya, mungkin bisa ke website itu. Atau kalau tidak ada ya tadi proyeksi. Terus kalau misalnya kayak ada data yang diperlukan tapi tidak ada di BPS, kayak mungkin pengalamanku itu PDRB kecamatan. Dulu pas semester 6 kemarin itu perlu sekali PDRB kecamatan, cuman tidak ada kan di PDRB-nya, itu cuma sampai kabupaten. Jadi itu kita bikin sendiri analisisnya. Seperti itu. Selalu ada jalan. Terima kasih. Ya, mantap sekali ya Kak. Selalu ada jalan menuju Roma. Iya. Jadi itu mungkin penekanannya. Memang sebagai mahasiswa PWK itu kita betul-betul dituntut bagaimana supaya kita bisa mencari data, dan datanya itu bukan sekedar dicari ya, pokoknya datanya itu harus juga data yang valid, data yang bagus, karena bagus atau tidaknya data kita itu akan menentukan bagaimana hasil dari
analisis kita. Sebelumnya mungkin ada tanggapan lagi, Kak, dari Kak Anne atau Kak Sandra? Kalau dari saya tidak ada. Iya. Kalau saya juga enggak ada sih. Ya, sudah sangat baik ya pemaparan dari Kak Ika dan Kak Tahira. Ada tanggapan lagi, Kak, dari saudara penanya. Saya langsung bacakan saja ya. Menggunakan analisis proyeksi, menurut saudara Reza ini katanya tidak akurat karena oke. Ya, bagaimana nanti kalau data-data dalam perencanaan tidak akurat? Sebenarnya dua pertanyaan, Kak. Bukan sih satu pertanyaan, tapi satunya itu pernyataan bahwa menggunakan analisis proyeksi itu menurut dia tidak akurat. Bagaimana tanggapannya, Kak? Ya, peserta dulu, Di. Ya, silakan Kak Apni. Seperti yang dibilang tadi sama pemateri, sebelum melakukan proyeksi, alangkah bagusnya cross-check dulu data-data yang bisa didapatkan secara real. Misalnya datang ke kantor, kalau tidak bisa didapat di website-nya, datang ke kantor dinasnya langsung. Kalau memang dari dinas tersebut menyatakan tidak ada data tersebut, jadi mau tidak mau kita harus proyeksi kalau memang data itu dibutuhkan dalam penelitian. Tapi jika data tersebut bisa didapatkan secara real dari dinas terkait, ya pakai data itu. Tapi kalau memang tidak ada, ya alangkah baiknya proyeksi. Kalau memang itu dibutuhkan, seperti itu sih. Cross check dulu, dapatkan data sereal-realnya, jangan langsung proyeksi. Begitu mungkin. Iya ya, Kak. Ya setuju sekali, Kak. Karena memang kalau data yang dimasukkan untuk proyeksi itu salah-salah ya pasti hasil proyeksinya juga tidak akurat kan, Kak ya. Mungkin ada tanggapan lain, Kak, dari pemateri kita. Saya persilakan mungkin ke Kak siapa dulu nih? Ke Kak Anne mungkin atau Kak Sandra? Halo, Kak. Halo ya. Halo, Kak Anne. Ya, silakan, Kak. Kalau dari saya, ini kan kita misalnya masih latihan, karena ini kan kebanyakan analisis ini atau data-data digunakan ini dari dinas atau misalnya dari BPS. Nah, kalau misalnya sama sekali tidak ada, tidak apa-apa kita, menurut saya, tidak apa-apa kita proyeksi, karena ini cuma sebagai ajang latihan kita. Kalaupun kalau misalnya kita dihadapkan dengan suatu pekerjaan, misalnya ada proyek, mungkin dari pihak konsultannya secara pasti atau misalnya dia berusaha untuk mencarikan data yang benar-benar real karena pasti dari konsultannya mungkin akan bekerja sama dengan dinas-dinas terkait. Jadi untuk datanya itu sendiri sepertinya tidak terlalu dikhawatirkan sebenarnya datanya ini real atau tidak, karena itu bilang tadi kalau misalnya dalam ajang pembelajaran ini sebagai ajang latihan, jadi kalau misalnya untuk di konsultan itu pasti diusahakan untuk dicari data realnya. Mungkin dari saya begitu. Saya mau menambahkan. Ya, silakan Kak Tahira. Ya, jadi kalau dibilang analisis proyeksi itu tidak akurat juga, kurasa kurang tepat karena dalam penyusunan RT/RW saja kita pakai proyeksi tentukan selama 20 tahun ke depan. Jadi di sini bukan analisis yang salah tapi bukan cuma geo, terus ada juga yang analisis proyeksi yang bukan cuma menganalisis kayak pertumbuhannya tiap tahun berapa, tapi dia memasukkan variabel-variabel lain kayak bagaimana kalau ada transmigrasi atau migrasi begitu. Jadi
pintar-pintarnya kita untuk cari tool analisis seperti apa yang kita rasa paling akurat, karena pekerjaan tak itu sangat berkaitan dengan proyeksi. Jadi kalau mau dibilang menggunakan analisis proyeksi itu tidak akurat, kurasa kayak enggak bijak begitu. Dan kalaupun misalnya kita sendiri tidak percaya dengan analisis proyeksi, ya ada jalan satu-satunya, survei. Jadi kalau misalnya memungkinkan tugas tak, mungkin perencanaannya skala tapak ji, 1 RT, mungkin bisa saja di survei semuanya. Karena kan tidak mungkin juga kalau misalnya skala kabupaten dan kita harus survei satu kabupaten dengan deadline tugas yang sebegitu banyak dan jumlah orang yang sedikit di kelompok. Jadi itu seperti itu. Ya, menarik sekali ya Kak. Sudah masuk ke pembahasan tugas rupanya. Jadi mungkin ada yang mau disampaikan, Kak Sandra mau ditambahkan dari penjelasan Kak yang tadi? Oke, kalau mungkin saya tambahkan sedikit. Kan kalau kita kalau kita biasanya mengerjakan tugas itu pasti kalau ada tugas kayak perencanaan itu pasti kalau membahas tentang perencanaan pasti akan dilakukan sebuah proyeksi. Nah, kalau dibilang proyeksi tidak akurat mungkin bukan tidak akurat, tapi bagaimana cara kita kalau memang cara kita dalam proyeksi itu benar, insya Allah datanya akan akurat. Maksudnya tergantung dari cara kita memproyeksinya, cara kita mengolah data. Mungkin tambahan dari saya seperti itu. Oh iya, jadi selain datanya juga harus, data inputnya ini ceritanya harus bagus, harus valid, cara atau metode menganalisisnya atau memproyeksikannya juga harus bagus ya Kak ya. Karena dengan begitu outputnya bisa keluarnya bagus juga. Jadi input, proses, dan outputnya itu bisa sejalan. Ya baik, terima kasih Kak. Menarik sekali pertanyaannya dan juga jawaban-jawaban dari kakak-kakak sekalian. Mungkin satu pertanyaan lagi. Masih ada? Satu pertanyaan atau halo? Sepertinya sudah tidak ada ya. Halo? Halo. Ini mungkin pemateri mungkin bisa kasih. Halo, kedengaran suara saya? Masih bicara tidak kedengaran? Iya. Yes. Kedengaran? Kedengaran Kak? Iya, kedengaran. Mungkin pemateri, mungkin pemateri bisa kasih closing keunggulan sama kelebihan sama kekurangannya analisis masing-masing seperti itu. Karena mungkin dari tadi tidak dijelaskan deh. Dan perbandingannya mungkin dari LC, perbandingan dengan sukses apa, perbandingan dengan tipologi apa, gitu. Closing, sebagai closing mungkin. Terima kasih pemateri. Ya, terima kasih Kak Afni. Jadi seharusnya kita mengharapkan bahwa teman-teman yang menanyakan ini ya, bagaimana kelebihan dan kekurangan masing-masing analisis, terus bagaimana perbandingannya, atau kapan kita harus pakai LQ, kapan harus pakai ShiftShare. Tapi sayang sekali mungkin partisipannya terlalu sibuk untuk fokus kepada materinya ya, jadi lupa menyiapkan pertanyaan itu. Mungkin boleh juga masukannya Kak Afni tadi, karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 17.40, dan karena waktu sholat juga agak cepat ya akhir-akhir ini, jadi mungkin kita sampai di sesi penutup aja ya. Teman-teman, karena request-nya Kak Afni ini ya, kita akan mendengarkan closing statement dari
pemateri-pemateri kita. Closing statement-nya itu Kak, kalau bisa ada pernyataan tentang bagaimana kelebihan dan kekurangan masing-masing analisis, dan bagaimana perbandingannya dengan analisis ekonomi yang lain, ekonomi wilayah yang lain. Mungkin kesempatan pertama saya berikan dulu ke Kak Sandra ya sebagai pengantar, baru masuk ke detail-detailnya. Halo, gimana Kak? Suara saya bisa kedengaran kan Kak? Iya, bisa. Oh iya, silakan Kak. Kalau gitu kita mulai dari Kak Ika dulu deh. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya, saya itu akan menjelaskan tentang apa keunggulan dan kelemahan dari analisis LQ. Nah, untuk analisis LQ ini keunggulannya itu dia bisa dengan cepat menentukan sebuah sektor itu unggul atau tidak. Nah, karena rumusnya itu sederhana dan menggunakan data hanya menggunakan data 1 tahun. Beda dengan analisis lain yang harus menggunakan data time series. Nah, untuk kekurangannya sendiri sebenarnya untuk analisis LQ ini bias. Meskipun hasil dari LQ ini misalnya kita tahu dia unggul atau tidak, itu belum tentu dia memang mendukung perekonomian karena misalnya analisis LQ ini butuh dukungan dari analisis lain. Misalnya kita menganalisis mendapatkan nilai LQ lebih dari 1, berarti produk tersebut unggul. Nah, meskipun produk tersebut unggul dan dia bisa diekspor, tapi dia harus punya hubungan dengan permintaan. Jadi misalnya kita mau kirim ke mau ekspor ke daerah lain, tapi apakah dia sudah punya sudah sesuai dengan permintaan atau tidak? Itulah kenapa kalau misalnya kita buat analisis LQ, kita juga butuh analisis lain seperti analisis permintaan, analisis supply demand ya. Supply demand itu juga harus mendukung analisis LQ. Terus analisis Sipser juga karena analisis LQ ini hanya itu tadi saya bilang hanya menentukan apakah dia basis atau tidak seperti analisis lainnya. Kalau misalnya kita sudah menentukan apakah dia basis atau tidak, kita menggunakan analisis Sipser untuk menentukan apakah dalam waktu tertentu dia mengalami kemajuan atau kemunduran. Nah, atau menggunakan analisis tipologi Klassen, apakah dia unggul dan tertekan atau tidak. Nah, itu sebenarnya analisis LQ ini masih analisis awal yang masih sangat dasar. Hanya untuk menentukan apakah dia basis atau tidak, seberapa besar tingkat perbandingannya, seberapa besar tingkat persaingannya itu belum bisa ditentukan dengan analisis LQ. Jadi harus didukung oleh analisis lainnya seperti analisis Sipser, analisis tipologi Klassen, analisis supply demand, permintaan. Kurang lebih itu yang bisa saya jelaskan terkait dengan kekurangan dan kelebihan dari analisis LQ. Ya, baik. Terima kasih Kak Ika. Penjelasannya sudah mantap sekali, sudah rinci, dan menjawab ya menurut saya. Selanjutnya mungkin saya serahkan kepada pemateri yang lain. Kak, siapa nih? Kak Anne mungkin? Ya, jadi untuk analisis Sipser sendiri itu kelebihannya kita dengan cepat dapat mengetahui sektor-sektor mana saja yang kira-kira di suatu daerah itu tumbuhnya cepat atau lambat, atau misalnya dapat berdaya saing atau tidak, kompetitif bidangnya atau tidak. Nah, untuk kelemahannya itu sendiri, karena analisis Sipser ini rumusnya itu banyak, misalnya kayak KPN, KPP, dan KPW, di mana ketika kita melakukan analisis Sipser pada suatu PDRW itu, kesimpulannya itu cukup bias. Karena misalnya
contoh hal tadi itu Kota Palopo, di mana misalnya misalnya sektor petaninya itu PB-nya itu mundur, tapi KPPW-nya itu misalnya berdaya saing. Terus KPN-nya itu misalnya tumbuh lambat, misalnya begitu. KP-nya tumbuh lambat. Nah, kan di situ ada kan plus minusnya, ada lambat, terus progres dan sebagainya. Nah, jadi untuk analisis sendiri itu memang harus didukung dengan analisis perekonomian lainnya untuk agar kita dapat menyimpulkan sektor mana saja yang menjadi sektor yang paling bagus lah di suatu daerah. Mungkin itu dari saya. Ya, baik, terima kasih Kak Ane. Jawabannya sama jelasnya ya tentang analisis shift share tadi. Selanjutnya mungkin kita ke pemateri selanjutnya, Kak Tahira. Kalau analisis tipologi klasen itu kan memang dia menggolongkan dari tadi yang LQ cuma 2 golongan, basis dengan non basis. Kalau di tipologi klasen dia di breakdown lagi jadi 4, yang basis tapi 4, ada yang basis tapi dia tertekan. Jadi menurut saya Mic-nya mungkin bisa didekatkan Kak, soalnya volumenya kurang jelas, kurang besar ya. sorry. Ya, kedengaran Ji? Kedengaran Kak, cuma agak kecil. Ya, jadi itu mungkin keunggulannya tipologi klasen untuk saya. Jadi karena dia menggolongkan lagi kembali dari yang tadi dari LQ basisnya cuma basis dan non basis. Kalau di sini dia ada 4, ada basis tapi tumbuh cepat, ada yang basis tapi tertekan, ada yang potensial, ada yang tertinggal. Jadi ini salah satu keunggulannya tipologi klasen, dan menurut saya bagus kalau misalnya habis di LQ kan dipakaikan juga analisis tipologi klasen supaya kayak lebih rinci lagi yang mana sebenarnya butuh prioritas kebijakan yang harus diambil atau yang diprioritaskan untuk dikembangkan untuk perekonomian masyarakatnya. Untuk kekurangannya sendiri karena memang ini analisis cuma dia mengelompokkan dan tidak ada keluar hasil angka, jadi saya rasa kembali kepada kalian, menurut kalian bagaimanakah? Kalau dari saya sih bagus ini tipologi klasen kalau saya, karena sesuai kebutuhanku melihat ini sektor apakah dia basis dan sudah oke lah bisa ditinggalkan dan kita bisa geser lagi prioritas pengembangannya ke sektor yang lain. Tapi sebenarnya seperti yang saya bilang tadi, kalau misalnya analisis atau teori itu lebih bagusnya memang kalau ada pendampingnya, jadi tidak lebih bijak kalau ada 2 atau 3 karena akan sangat kurang jika cuma 1. Begitu yang selama ini pengalamanku dari dosen-dosen juga selalu menekankan untuk kalau kerja tugas itu lebih bagus menggabungkan analisis dengan ataupun teori-teori digabungkan, karena kayak masing-masing itu punya kelebihan dan kekurangannya. Meskipun saya sekarang merasa tipologi klasen itu sudah bagus banget, tapi sebenarnya pasti ada sisi minusnya dari analisis itu, begitu. Terima kasih Kak Tahira, jawabannya sudah menjawab juga, dan menarik sekali ya ada pendapat bahwa tipologi klasen sebenarnya ya memang dibuat untuk bagaimana bisa mendukung pemilihan keputusan di wilayah yang bersangkutan. Baik, terakhir mungkin dari Kak Sandra, bisa kesimpulan dari 4 atau 3 maksud saya analisis tadi. Halo Kak Sandra. Sandra live. Oh iya, kendala jaringan mungkin Kak ya. Oke, kalau begitu teman-teman sekalian, kayaknya kita sudah tiba di penghujung acara. Sebelum orang-orang lebih banyak yang pergi lagi, mari kita foto bersama dulu.
untuk mengenang ini yang terakhir ya Kak Anne ya. Ini pelaksanaan logika terakhir. Insya Allah. Ya. Jadi sangat sayang kalau kita tidak abadikan dengan foto bersama. Oke, silakan teman-teman yang bisa menyalakan kameranya. Oke, saya hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Oke, slide yang selanjutnya. 1, 2, 3. Ya, baik. Mantap sekali. Terima kasih saya ucapkan sekali lagi. Terima kasih saya ucapkan sekali lagi kepada teman-teman, kakak-kakak yang menyempatkan hadir pada Logika 3 kali ini. Semoga apa yang dibagikan oleh kakak-kakak dari tim Logika tadi bisa bermanfaat, sekedar menjadi pengantar, karena sejatinya analisis ekonomi wilayah ini akan didapati juga sama adik-adik ya, entah itu mungkin di semester 3 atau semester 4, apalagi kalau mengambil laboregi ya Kak ya, regional planning, jadi itu akan erat sekali kaitannya dengan analisis potensi wilayah. Itu mungkin dari saya pribadi mengucapkan terima kasih banyak. Mohon maaf juga bila ada kekurangannya, termasuk ada kendala teknis ya di awal-awal. Itu bukan kehendaknya kami, bukan kehendaknya kita semua tentunya. Saya harapkan kepada teman-teman ada forum lagi di mana kita bisa saling berdiskusi. Mungkin bukan di Logika tapi di kegiatan-kegiatan himpunan lain. Jadi mohon keaktifannya untuk mengikuti kegiatan-kegiatan di himpunan kita, Himpunan Mahasiswa Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin. Sekian mungkin dari saya. Waktu juga sudah mau sholat maghrib. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Absennya nanti menyusul ya. Absennya nanti menyusul di grup angkatannya masing-masing. Stay tune saja. Terima kasih kepada kakak-kakak hebat-hebat yang sudah membawakan materi hari ini. Ya, makasih juga Wiwi. Terima kasih kembali. Makasih pemateri. Terima kasih. Ya teman-teman yang mau live sudah boleh ya. Yang mau diskusi-diskusi kecil-kecilan juga boleh.